Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat dengan semangat memulai aktivitas kita, terlebih lagi untuk memulai kegiatan belajar hari ini. Tetapi sebelum kegiatan belajar kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, supaya setiap apapun yang kita pelajari hari ini dapat kita terima dengan baik. Untuk itu kita akan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita langsung saja memulai pelajaran kita hari ini, pelajaran seni budaya, kurikulum 2013, pada bab pertama yaitu tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang kedua, mengklasifikasikan objek menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang ketiga, mengklasifikasikan komposisi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kemudian yang keempat, mendeskripsikan alat dan bahan menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang kelima, mendeskripsikan teknik-teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu mendeskripsikan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Setelah tadi Bapak jelaskan tujuan pembelajaran ini, sebelumnya Bapak mau bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak, apakah ada yang mengerti atau apakah ada yang tahu pengertian dari menggambar? Oke, baiklah, akan Bapak jelaskan. Jadi gambar itu adalah bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal sejak zaman purba. Jadi menggambar dapat diartikan sebagai aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan menggunakan media 2 dan 3 dimensi. Selain itu, menggambar juga dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan seni rupa yang melibatkan gagasan dan imajinasi 2 serta 3 dimensi dengan memperhatikan proporsi, komposisi, keseimbangan, dan gelap terang. Dalam proses menggambar, tentu ada benda atau objek yang akan kita gambar. Oleh karena itu kita harus tahu terlebih dahulu apa saja objek-objek yang dapat kita jadikan sebagai bahan menggambar. Ada 3 macam objek menggambar. Yang pertama, flora, atau dalam istilah sehari-hari itu tumbuh-tumbuhan. Bisa dia pohon-pohonan, bunga, bisa tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Itu termasuk dalam kategori objek yang pertama, yaitu tumbuhan. Yang kedua adalah fauna, atau dalam istilah sehari-hari kita adalah hewan. Mulai dari segala jenis hewan dapat dijadikan sebagai objek menggambar. Yang ketiga adalah alam benda. Alam benda ini terdiri dari 2 macam. Alam benda buatan manusia dan alam benda yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Jadi ketiga objek ini adalah
objek yang dapat digunakan untuk menggambar. Yang pertama tadi flora, fauna, dan alam benda. Setelah kita mengetahui apa itu objek-objek menggambar, kita juga harus mengetahui komposisi yang digunakan dalam menggambar. Dalam materi menggambar flora dan fauna, alam benda SMP kelas 7 ini, ada 2 macam komposisi. Bapak akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah komposisi simetris. Komposisi ini menunjukkan bahwa objek di bagian kanan dan kiri bidang gambar itu mirip atau sama. Nah, jadi jika ada benda dalam objek gambar tersebut antara kiri dan kanannya itu sama atau mirip, itu disebut dengan komposisi simetris. Kemudian yang kedua disebut dengan komposisi asimetris. Komposisi asimetris ini adalah menunjukkan bahwa objek di bagian kanan dan kiri itu tidak sama atau tidak mirip. Jadi jika ada objek gambar antara benda yang satu yang di sebelah kanan atau di sebelah kiri itu tidak sama atau tidak mirip, itu disebut dengan komposisi asimetris. Tetapi tetap terkesan menunjukkan keseimbangan, jadi tidak berat sebelah. Nah, itu disebut dengan komposisi asimetris. Kita lanjutkan lagi. Setelah kita tahu apa itu pengertian menggambar, apa itu objek-objek menggambar, kemudian apa itu komposisi menggambar, selanjutnya kita bagian keempat yaitu teknik menggambar. Nah, dalam menggambar sangat diperlukan teknik. Jadi kita akan memulai dengan teknik yang paling sederhana, karena menggambar harus tahu teknik yang terbaik yang kita inginkan supaya gambar tersebut dapat kita buat dengan baik. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu apa yang akan kita gambar, kemudian kita harus membuat sketsanya terlebih dahulu. Kemudian gambar harus memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Berikut akan Bapak jelaskan beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar, yaitu yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Kemudian yang keempat, memberikan dimensi gelap terang baik hitam, putih, ataupun berwarna. Dan yang terakhir, yang kelima, memberi kesan untuk latar belakang. Jadi kelima yang Bapak sampaikan tadi adalah tata cara dalam atau runtutan tahapan dalam proses menggambar. Jadi untuk menggambar dengan baik kita harus melewati runtutan atau tata cara tersebut, mulai dari mengetahui bentuk dasar, mengetahui bagian-bagian objek gambar, menyusun dan menyambung bagian per bagian, memberikan dimensi ataupun warna, dan kemudian terakhir memberi kesan untuk latar belakang. Jika runtutan atau tahapan ini kita kerjakan dengan baik, mudah-mudahan apa yang akan kita gambar pasti akan menghasilkan hasil yang baik. Setelah kita mengetahui tata cara atau runtutan ataupun tahapan dalam proses menggambar, yang perlu kita pahami berikutnya adalah alat dan media menggambar. Jadi alat dan media menggambar ini berbagai macam.
variasinya. Berikut akan Bapak jelaskan. Alat yang pertama yaitu pensil. Pensil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan pensil dengan tanda B. Kedua jenis pensil ini memiliki sifat yang berbeda. Nah, untuk pensil H itu memiliki sifat yang keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Kemudian pensil B yang memiliki sifat lunak dan sangat cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Yang kedua adalah pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang banyak sehingga menghasilkan warna yang lembut. Jadi anak-anak selain dapat menggunakan gradasi sistem arsir ataupun gelap terang menggunakan pensil, dapat juga menggunakan pensil warna untuk memberikan warna, sehingga gambar kita akan semakin menarik dengan pensil-pensil warna yang kita gunakan. Yang ketiga, krayon. Nah, bentuk krayon ada dua jenis pensil dan jenis batangan. Kedua jenis krayon tersebut sama-sama berbahan lunak dan ada juga yang berbahan keras. Krayon dengan bahan lunak biasanya mengandung banyak minyak sehingga mudah dibalurkan dengan menggunakan tangan. Jadi kesan yang dihasilkan oleh bahan krayon ini dapat menimbulkan kesan lembut ataupun cerah karena dengan warna-warnanya yang pekat atau yang warna-warnanya yang bervariasi. Yang keempat, pulpen atau ballpoint. Selain digunakan menulis, ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan menggunakan ballpoint memiliki karakter yang kuat dan umumnya berupa arsiran. Yang kelima adalah kertas gambar. Pada proses menggambar, kertas gambar adalah alat yang sangat diperlukan karena pada kertas gambar inilah kita menorehkan goresan tangan kita, menorehkan goresan-goresan warna yang akan kita gambar. Jadi kertas ini banyak macamnya. Terlebih lagi kertas harus adalah yang mempunyai warna netral. Biasanya warna putih ataupun abu-abu. Jadi kertas-kertas itu sendiri juga memiliki sifat-sifat yang berbeda. Ada yang halus, ada yang kasar. Jadi untuk jenis-jenis atau sifat-sifat kertas tersebut tergantung kita bagaimana kita akan memilih ataupun kertas apa yang akan kita pilih. Baiklah anak-anak, setelah tadi sudah Bapak jelaskan dari awal apa itu pengertian menggambar, apa itu macam-macam objek gambar, apa itu komposisi menggambar, alat-alat bahan menggambar, teknik-teknik menggambar, dan prosedur menggambar. Bapak harapkan itu akan kalian ingat selalu sehingga pada saat nanti kita berkarya ataupun mempraktekkan hasil dari pelajaran kita hari ini, kita akan menghasilkan gambar yang baik dan menarik. Untuk itu, harus kalian selalu ingat apa yang sudah kita pelajari hari ini. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini kita selesaikan sampai di sini, dan untuk tugas-tugas berikutnya akan kita kerjakan akan
Bapak berikan pada video berikutnya. Mungkin kita akan mempraktekkan proses menggambar flora atau fauna ataupun alam benda. Jadi selalu ikuti video-video yang Bapak bagikan, dan Bapak harap setiap video-video yang Bapak bagikan ini kalian pelajari. Jadi walaupun kita tidak langsung bertatap muka di sekolah, Bapak tetap masih memberikan materi dari pelajaran seni budaya untuk kelas 7 SMP yang ada. Jadi Bapak akhiri pelajaran hari ini. Sampai jumpa. Semangat!